Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 8 ayat yang ke-26 sampai 28. Matius 8 ayat 26 sampai 28. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 8 ayat 26 sampai 27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Judul renungan kita hari ini adalah, Milikilah Iman dalam Tuhan. Ditulis oleh Betsy Aman Haddox. Sahabat suara kasih, waktu Tuhan Yesus naik ke perahu bersama para murid, Dia berinteraksi dengan banyak orang. Waktu itu pun terjadi banyak mujizat kesembuhan. Bahkan seorang juru tulis yang ragu-ragu pun terdorong ingin mengikut Kristus. Tuhan Yesus merasa kelelahan. Karena itu setelah naik ke perahu, Dia langsung tertidur. Di Matius 8, kata tepat yang digunakan untuk angin ribut adalah badai. Jadi Matius menggambarkan keadaan itu dengan badai yang jauh melampaui hujan lebat musim panas. Matius memakai kata-kata badai yang dahsyat, bukan sebagai gambaran yang sebenarnya, karena istilah sebenarnya dalam terjemahan Yunaninya disebut dengan megas seismos. Harafiahnya kata megas artinya sangat hebat, tinggi, besar, nyaring, perkasa dan kuat, sedangkan seismos artinya gempa bumi. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, itu bukanlah waktu yang tepat, tapi Tuhan Yesus mulai bertanya kepada murid-murid, kenapa mereka takut? Lalu Dia segera menghardik badai itu dan seketika danau pun tenang. Tuhan Yesus sendiri menilai murid-murid kurang iman. Waktu membaca bagian perikop ini, banyak orang yang mulai berhenti membaca, dan meyakini kalau kisah itu terjadi dalam sehari. Tapi cobalah membaca satu ayat lanjutannya, dan kamu akan menyadari,
kalau Tuhan Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan ke Gadara. Di sana mereka bertemu dengan dua orang yang kerasukan, keduanya sangat bengis dan berbahaya, dan setelah ditelusuri, rupanya mereka dirasuki oleh banyak sekali roh legion. Tahukah kamu kalau sebenarnya badai yang dahsyat, yang sebelumnya menghadang mereka, berkaitan kuat dengan kondisi rohani yang mereka temui di Gadara? Kita bisa lihat bagaimana dua cerita dan titik henti yang memisahkan kisah ini sebenarnya saling terhubung, dan jadi refleksi tentang peperangan rohani yang akan mereka hadapi di depan. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai orang-orang yang kurang percaya, karena Dia tahu apa yang akan mereka hadapi. Dia tahu kenapa badai itu datang, dan Dia juga tahu tak satu pun yang perlu dikhawatirkan. Sama halnya seperti Dia menenangkan badai di danau, Dia juga menenangkan badai di dalam diri kedua orang yang kerasukan itu. Dia bahkan tidak perlu mengusir setan-setan itu keluar, karena kehadirannya cukup membuat mereka ketakutan. Mereka tahu kalau mereka tidak punya kuasa saat berhadapan dengan Putra Allah. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu, dan melemparkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Setelah roh jahat itu meninggalkan kedua orang tersebut, mereka pun kembali waras, mereka sembuh dan memuliakan Tuhan lewat kesaksian mereka. Sahabat Suara Kasih, sama seperti murid-murid, kita perlu belajar peka dengan badai dahsyat yang kita alami. Kemungkinan ada sesuatu yang bisa kita pahami, atau mungkin kita perlu mempertajam iman kita, dan menyaksikan mujizat terjadi di depan. Kita perlu iman saat menghadapi badai maupun setelah badai, karena di sanalah kita bisa menemukan ada potensi terbesar untuk bangkit, menang, dan mengalami pemulihan. Marilah kita renungkan, sekalipun menakutkan, akan selalu ada sisi lain di balik badai yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan takut, Dia sendiri yang mengendalikan angin dan ombak, dan berkuasa untuk mengusir roh jahat. Dia sendiri mati untuk kita. Tahu betul berapa jumlah helai rambut kita, jadi milikilah iman di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.